Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanur rahim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya'i wal mursalin. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah, pertama-tama kita panjatkan syukur alhamdulillah dengan bimbingan inayah dan rahmat Allah. Pagi hari ini alhamdulillah kita bisa dan masih diberi kesempatan serta kemampuan oleh Allah untuk kembali berkumpul dalam majlisul ilmi. Seperti barusan sudah disampaikan, sebelum saya menyampaikan materi bahasan, saya akan mencoba menjawab dengan singkat beberapa pertanyaan yang bulan lalu tidak sempat dijawab karena waktunya sudah habis. Pertanyaan pertama, saum sunat Muharram berapa hari? Jawabannya tentu saja 2 hari, yakni pada tanggal 9 dan 10 Muharram yang dikenal dengan sebutan saum Tasu'a dan Asyura. 2. Bagaimana hukum memperingati tahun baru Hijrah dengan bentuk penyantunan kepada yatim piatu? Menyantuni yatim piatu semua sepakat adalah merupakan amal yang sangat mulia di sisi Allah. Bahkan Nabi menjanjikan anak wakabilul yatim bil jannah hakada. Aku dengan orang yang menyantuni anak yatim di surganya itu seperti telunjuk dengan jari tengah, 3 curug hingga jangkung, dekat. Bahkan menurut riwayat Imam At-Tabrani, nanti di akhirat ada ibu-ibu yang masuk surga mau mendahului Nabi. Padahal Nabi sudah dicalonkan orang pertama masuk surga. Tapi ayah ibu-ibu rekomendasi oleh Nabi dicegah. Kalau ditanya, "Ma laki wa man anti?" Sebentar bu, ibu ini siapa? Dan kebaikan ibu apa? Si ibu itu menjawab nanti, "Ini imra'atun wa'atu'at ala aitamilli." Saya ini adalah seorang wanita yang ketika hidup di dunia biasa menyantuni anak-anak yatim. Padahal Nabi sudah dicalonkan orang pertama, "Ana awwalu man yuftahu babul jannah." Aku adalah manusia pertama masuk surga. Lantas si ibu tadi mau mendahului. Ketika ditanya, jasanya itu adalah dia seorang wanita yang biasa menyantuni anak-anak yatim dengan baik. Jadi Nabi pengker belakang bu, belakang. Masuk surga bu, jangankan di belakang Nabi. Jempurnya masih panggilan dari baik, tahlido bisa. Daripada duluan masuk neraka. Ibu-ibu kami tanda, kami tanam. Sanes, lurus yatim. Dimana ke surga ayah yang jadi anak yatim betul. Jadi menyantuni anak yatimnya baik, tapi yang jadi persoalan adalah perayaan memperingati tahun baru Hijrah itu yang tidak ada tuntunannya. Kalau menurut hadis riwayat Imam Al-Bukhari,
kebiasaan merayakan peristiwa-peristiwa penting selain Idul Fitri, Idul Adha itu adalah berasal dari tradisi Yahudi. Ketika ada seorang Yahudi bernama Ka'bul Ahbar menemui Khalifah Umar, lalu dia ngomong, "Ya Amirul Mukminin, ayatun fi kitabikum taqra'unaha." Ada sebuah ayat dalam kitab kalian, Quran, yang biasa kalian baca, yang kalau ayat itu turun kepada kami masyarakat Yahud, bangsa Yahudi, pasti kami akan menjadikan tanggal dan hari turunnya ayat itu sebagai hari raya. Oleh Pak Umar bertanya, ayat yang mana itu? Yahudi itu menjawab, ayat yang terakhir itu, yang dianggap terakhir itu, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Kata Umar bin Khattab, aku tahu, jangankan tanggalnya, hari dan tempatnya juga aku tahu. Ayat itu turun pada hari Jumat, tanggal 9 Dzulhijjah, ketika Nabi sedang wukuf di padang Arafah. Tapi ternyata Khalifah Umar tidak tertarik dengan usulan si Yahudi itu untuk menjadikan hari turunnya ayat itu sebagai hari raya, karena hari raya dalam Islam hanya ada dua, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Ketiga, apakah darah pengikut aliran sesat halal dan bagaimana hukum yang membunuhnya? Hukum apakah yang layak ditujukan bagi pengikut aliran sesat? Dan kenapa Allah membiarkan mereka sesat? Kalau menanyakan kenapa Allah membiarkan sesat, saya tidak bisa menjawab. Sebab di dalam ayatnya juga memang disebutkan, wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Barang siapa yang oleh Allah dibiarkan dalam kesesatan. Tapi kalau merujuk kepada hadis Nabi, Nabi mengatakan kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Semua umatku, umat manusia, sebenarnya umat Nabi Muhammad itu akan masuk surga. Illa man aba, kecuali mereka yang tidak mau masuk surga. Para sahabat kaget, ayat itu orang yang tidak mau masuk surga. Wa may ya'ba ya Rasulullah. Kata Rasulullah, man ata'ani dakhala jannah. Barang siapa yang taat kepadaku, kata Nabi, dia akan masuk surga. Tapi wa man asani faqad aba. Barang siapa yang maksiat kepadaku, tidak taat kepada Nabi, dia adalah orang-orang yang tidak mau masuk surga. Di zaman Khalifah Abu Bakar, pengikut Musailamah Al-Kadzdzab setelah diajak untuk kembali ke ajaran yang benar, tidak mau, kemudian diperangi. Sekarang mungkin pendekatannya di kita itu, kalau sudah didakwahi tidak mau, ya diajukanlah ke penegak hukum untuk diadili secara hukum yang ada. Kemudian yang keempat, apakah amalan di bulan Muharram seperti ini ada dalilnya? Saum sunat tanggal 1, 9, dan 10. Yang ada hanya 9, 10, tanggal 1 tidak ada. B. Malam 10 Muharram memperbanyak amalan sunat, zikir, doa, dan sedekah, serta membaca surat Asyura. Nah, surat Asyura ini tidak ada, tidak diketemukan tuntunan untuk melakukan upacara dan ibadah khusus pada malam 10 Muharram. Kemudian selama bulan Muharram membaca surat Ad-Duha 40 kali sehari. Juga sama, tidak ada pasti rumah. Yang keenam, apakah boleh melakukan syukuran akikah di masjid?
Yang ada sebenarnya bukan syukuran hakikatnya, paling juga syukuran karena dikaruniai punya anak, karena akikah itu bagian dari bentuk syukur sebenarnya kepada Allah. Jadi kalau mengadakan syukuran, diamanahi punya anak, waktunya bersamaan dengan penyembelihan akikah, saya kira tidak ada masalah. Tapi bukan syukuran akikah. Akikah itu bagian dari bentuk, salah satu bentuk syukur kepada Allah. Boleh di masjid. Mohon dijelaskan mana khair, ihsan, thayyib, munkar, dan fahsya. Khair itu artinya kebaikan yang sifatnya umum, yang harus masih dicari. Makanya di dalam Al-Quran ada perintah fastabiqul khairat, berlombalah kepada kebaikan. Khairat itu masih luas. Ada yang spesifik kebaikan yang sudah kita kenal betul, bahkan sudah kita coba amalkan, itu disebutnya ma'ruf. Makanya kalau amar itu ma'ruf, tidak amar khair. Kalau menurut orang lain berarti kita sendiri juga sudah mencoba meyakini kebaikan itu. Kalau ihsan dalam kaidah hadis adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu beribadah kepada Allah dengan perasaan merasa diawasi. Itu disebut ihsan. Jadi beribadah kepada Allah seakan kamu langsung berhadapan dengan Allah. Walaupun kita tidak melihat Allah, tapi Allah Maha melihat kepada kita. Itu sikap disebut ihsan. Hampir sama dengan muraqabah. Muraqabah, hidup merasa selalu diawasi sehingga dia berhati-hati. Kalau thayyib itu baik. Terkait dengan makanan misalnya ada dua syarat yang harus diperhatikan, halalan, thayyiban. Kalau halalan itu lebih kaitannya dengan aspek hukum. Kalau thayyib kaitannya dengan kualitas makanan. Tidak semua yang halal harus dimakan. Gula misalnya itu hukumnya halal. Tapi yang bagi yang punya penyakit apa? Dari gula, karena memproduksi sendiri gulanya, penyakit diabetes mellitus, tentu saja kalau banyak-banyak menjadi tidak baik. Kalau paksa itu perbuatan dosa yang harus mendapatkan hukuman di dunia menurut syariat Islam. Paksa. Nabi mengatakan al-aitu muzzaniya wasariqu wa mudminal khamr. Karunia masinis juga cocokan biji hanya disabel. Kata Nabi, bagaimana pendapat kalian mengenai orang berzina, orang mencuri, orang yang mabuk? Jika para sahabat menjawab, hanya Allah dan Rasulnya yang maha tahu. Kata Rasulullah, hunna fawahisyun. Itulah yang disebut dengan fahisyah. Wa fihinna uqubatun. Daripada perbuatan fahisyah ada akibat hukum. Artinya harus mendapatkan hukuman. Misalnya dalam Islam mencuri itu ada hukumnya, yaitu potong tangan. Kalau mencurinya lebih dari 1/4 dinar. Seperempat dinar itu berapa ya? Kurang lebih bukan dinar jahanam.
Pokoknya sedikit lah ukurannya itu. Kurang lebih kalau dirupiahkan mungkin sekitar 300.000 rupiah itu dipotong tangannya. Kalau kurang dihukum yang lain, tidak dipotong. Kalau yang mencuri 300 miliar kira-kira dipotong apanya itu? Yang berzina dalam Islam dirajam, kecuali kalau gadis dan budak dicambuk 100 kali. Itu namanya fahisyah. Apa makna al-wala wal bara? Al-wala itu artinya kecintaan, al-bara itu artinya membebaskan diri dari perbuatan dosa. Jadi kita sering disebut al-wala wal bara itu sikap setia kepada ketentuan-ketentuan Allah, mencintai apa yang diperintahkan, meninggalkan apa yang dilarang. Bagaimana hukum makan dan minum sambil berdiri? Jadi kita bukan hanya sambil berdiri, biasanya juga sambil makan dengan kiri paling tangannya. Ada hadis memang la yasrabanna ahadukum qa'iman. Tidak boleh minum salah seorang di antara kamu sambil berdiri. Ayah bahar sanggup berinantung dan hadis ke nute menantek minum kuimal minum berkedahar. Padahal ibu apa di dalam kaidah usul yang begitu disebutnya mafhum muwafaqah, minum saja sudah tidak boleh apalagi makan. Kalau di pom bensin ada nadis, ada larangan, dilarang rokok. Namun di Runan ya merokok saja sudah tidak boleh. Tapi tentu saja karena Nabi pernah minum sambil berdiri di sumur Zamzam, maka para ulama menyimpulkan hukumnya sampai makruh. Dan makruh itu bukan untuk dikerjakan. Ayo orang kan dibalik disebut makruh itu digawe. Yang dianjurkan dilakukan itu namanya sunat, bukan makruh. Jangan terbalik-balik. Majelis ulama menetapkan hukum rokok itu ada makruh, ada haram. Tapi dua-duanya juga sebenarnya meminta untuk ditinggalkan, bukan kemudian disimpulkan bahwa kalau makruh itu diwajibkan. Bagaimana hukum bermakmum sholat wajib kepada imam yang sholat sunnah? Ya, saya pernah punya pengalaman. Masuk ke masjid, ada orang lagi sholat, langsung saya bermakmum. Rupanya orang itu sedang sholat sunnah. Begitu saya berdiri di sampingnya, dia bubar sholatnya sambil ngomong, maaf, saya sedang sholat sunnah. Di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari disebutkan, yusholluna lakum. Imam itu sholat menuntun kamu. Fa'in asobu falakum walahum. Jika imam benar, makmum benar, maka pahala makmum buat makmum, pahala imam buat imam. Wa'in aftoku, jika imam salah, tapi makmum benar, maka benarnya makmum milik makmum, salahnya imam milik imam. Ibu umpamanya ibu menunjukkan makmum, terus imamnya kentut, imamnya kan batal, makmumnya ikut batal nggak? Enggak. Jangan kemudian bubar semua, bubar, imamnya batal. Demikian juga kalau makmum yang batal, imam tidak ikut terbawa. Dari hadis inilah disimpulkan bahwa kita sholat berjamaah itu pada dasarnya hanya mengikuti bareng, sholat bareng, mengikuti gerakannya. Soal niat masing-masing. Ketika imam melakukan sholat dicampur bid'ah, lalu makmum tidak, maka bid'ahnya imam milik imam, sunnahnya makmum milik makmum. Jadi boleh pada dasarnya kita bermakmum yang wajib kepada sunnah atau sebaliknya. Demikianlah
beberapa pertanyaan yang bisa saya jawab pagi ini. Saya akan langsung dengan pokok bahasan pagi ini tentang atau dengan judul jihad fisabilillah. Tapi bukan jihadnya Ustaz Nanas yang singkatan dari Haji Poe Ahad. Kata jihad atau jihad fisabilillah itu sendiri merupakan kewajiban kita semua, termasuk amal ibadah yang sangat istimewa nilainya, tetapi mungkin masih sedikit orang yang berminat untuk melaksanakan jihad fisabilillah ini. Jangankan melaksanakan atau melakukan jihad itu sendiri, mendengarnya saja sudah banyak yang alergi. Kalau mendengar kata jihad itu langsung merinding bulu kuduk. Ada banyak orang takut dengan istilah jihad. Bahkan pernah setelah peristiwa bom Bali 1, ada DKM dari masjid bernama Masjid Al-Jihad mengganti nama masjid menjadi Masjid At-Taqwa karena takut dicuriga dengan nama jihad itu. Padahal di surat At-Taubah ayat 20 Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan tentang keutamaan jihad fisabilillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa hajaru, dan berhijrah. Hijrah, setelah hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah, diberi makna oleh Nabi, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, wal muhajiru man